Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله خير جهاده حتى تركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan yang khusus, panggilan yang istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah hanya memanggil hambanya yang beriman saja. Apa yang Allah inginkan? Ittaqullah. Allah menginginkan dari hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Takwa yang bagaimana? Apakah takwa yang hanya indah di bibir, manis di mulut saja? La, tidak. Yang haqqa tuqatih, yang sebenar-benar ketakwaan. Takwa yang mengamalkan seluruh perintahnya. Takwa yang meninggalkan seluruh larangannya. Takwa yang mengerjakan amalan-amalan yang mendekatkan kepada pintu surga. Dan takwa yang meninggalkan amalan-amalan yang menuju pintu neraka. Itu yang dinamakan haqqa tuqatih. Benar-benar ketakwaan. Kemudian ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Namun pastikan ketika ajal menjemput, posisi kita dalam posisi Islam dan kondisi kita dalam kondisi muslim. Ma'asyiral muslimin, banyak di antara kita sudah merasa dirinya bertakwa, dirinya rajin sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, menjadi ustadz, menjadi khatib di mimbar, menjadi takmir di masjid, sholat sunnah tidak pernah ditinggalkan, puasa sunnah jalan terus. Dan itu patut disyukuri. Amalan-amalan ibadah itu patut disyukuri. Tidak semua orang bisa mengerjakan hal itu. Namun yang perlu kita tahu, bahwa kelak di akhirat ada orang-orang yang beramal saleh. Banyak amalannya di dunia. Habis. Kemana ketaatan dia? Kemana sholat dia? Kemana puasa dia? Habis dia di akhirat. Gara-gara apa? Ternyata ada perampok-perampok ibadah yang mencuri ibadah kita. Yang kita nggak sadar, semuanya dirampok ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan kita untuk menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai kita sibuk amal soleh namun kita lupa untuk menjaga amal kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menanyai para sahabat, "Atadruna anil muflis?" Atadruna manil muflis? Wahai sahabatku semua, tahukah engkau siapakah orang yang merugi itu? Siapakah orang yang pailit itu? Kemudian para sahabat yang menjawab, "Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Wahai Rasulullah, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit di antara kita adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya uang, enggak punya harta benda. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis-salatin bisyam." Adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang-orang yang ketika kelak di akhirat mereka datang. Dia datang dengan pahala solatnya.
Artinya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pahala puasa, puasanya diterima. Ikhlas dia menjalankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang dengan pahala zakat, menunjukkan dia sering sodakoh, mengamalkan kewajiban zakat. Kemudian, namun orang itu bangkrut di akhirat. Gara-gara apa? Ya'ti, qad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akala mala hadha, wa safaka dama hadha, wa daraba hadha, fayu'ta hadha min hasanatih, wa hadha min hasanatih. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turihat finnar. Datang bawa pahala yang banyak orang soleh ini, ahibati fillah. Mungkin di mata kita orang ini orang yang paling baik, tapi ternyata lisannya tidak dijaga. Suka memaki orang, suka menggunjingi orang, suka menjelek-jelekkan orang, menuduh orang berzina dan menfitnah orang-orang yang lain. Wa akala malahada, dia ngambil uangnya, baik dengan mencuri atau berhutang kemudian dia tidak membayar dan sengaja tidak membayar. Ternyata dia di dunia juga pernah mengucurkan darah orang lain, memukul orang lain juga. Semuanya orang-orang yang pernah dia zalimi di akhirat, mereka menuntut kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka pahala orang-orang tersebut, orang yang menzalimi itu diambilkan, dibagi kepada orang yang dia zalimi di dunia. Ketika pahalanya sudah habis, tidak ada yang dibagikan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu diberikan kepada orang tersebut. Maka kemana tempat orang itu kembali? Sudah tidak punya pahala dan dosanya bertumpuk banyak. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tempatnya di neraka, tidak ada tempat selain lagi. Maka merugilah orang-orang tersebut. Selesai kehidupan dia di akhirat. Maka ahibati fillah, kita perlu duduk merenungkan berapa banyak lisan kita berucap, berapa jempol jari kita, telunjuk kita untuk mengetikkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang merugikan orang lain. Mungkin kita tidak pernah merasa hal tersebut, lakinnallaha 'allamul ghuyub. Allah tahu segala apa yang gaib, yang bahkan kita tidak sadari. Karena apa? Karena innahum mas'ulun. Kita semua harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan di dunia. Ibadati fillah, tadi kita yang hadir di masjid ini sudah sholat tahiyatul masjid. Bentar lagi kita mau sholat jamaah, sholat Jumat sepekan sekali. Kalau tidak kita jaga benar-benar amalan kita, habis amalan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين ada hal yang biasa kita lakukan atau bahkan menjadi tradisi bagi orang-orang Indonesia. Apa itu? Berhutang. Bahkan sekarang dengan mudahnya orang berhutang tanpa dia sadari, dia masih mampu untuk tidak berhutang. Dengan adanya pinjaman-pinjaman yang memudahkan tanpa banyak syarat, atau bahkan yang mendekati ke dalam neraka, dengan beribanya yang bertumpuk-tumpuk, dengan bunganya yang indah, menawarkan kenikmatan duniawi, pinjol tersebar di mana-mana. Orang dengan mudahnya mendapatkan uang secara instan tanpa dia berpikir bagaimana dia membayar uang tersebut atau bahkan sengaja dia tidak ingin membayar utang. Padahal Rasulullah SAW suatu saat meletakkan tangannya ke keningnya kemudian mengatakan Subhanallah, madza anzalallahu minat tasydid. Subhanallah, apa ini? Para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah, ada apa? Kenapa? Karena sungguh menakutkan. Rasulullah mengatakan, subhanallah, hukuman apa ini? Akhirnya besok beberapa sahabat mendatangi Rasulullah SAW bertanya, kemarin itu apa? Hukuman apa? Allah menurunkan hukuman apa? Kepada siapa? Maka Rasul menjawab, walladzi nafsi biyadih, law anna rajulan kutila fi sabilillah, thumma uhyiya, thumma kutila, thumma uhyiya, thumma kutila. Jikalau ada orang, dia hidup, kemudian berjihad fi sabilillah, maka orang tersebut sudah pasti masuk surga. Namun ada orang, dia hidup, dia berjihad fisabilillah, kemudian mati, kemudian hidup lagi, kemudian berjihad lagi, kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi, kemudian berjihad lagi. Namun orang tersebut tidak masuk surga. Ketika ditanya, kenapa orang tersebut? Wa alaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuh. Orang tersebut ternyata punya hutang yang dia belum bayarkan sampai dia mati. Kalau dia dihidupkan kembali berjihad lagi, belum lunas hutangnya untuk dibayarkan, maka orang tersebut tidak bisa masuk surga walaupun dia mati syahid sampai 3 kali pun. Ibadi fillah a'azanillah wa iyyakum. Rasulullah selalu menganjurkan kita sebuah doa yang mana kita terhindar dari hutang-hutang tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit hutang. Maka ibadi fillah azanallahu wa iyyakum. Rasulullah berpesan, man akhadha amwalan nas yuridu aha addallah. Barang siapa yang dia berhutang kepada manusia yang lain dan dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk membayar hutangnya, maka Allah akan mudahkan untuk membayar hutangnya. Namun, ketika dia berhutang, namun dia sengaja untuk tidak ingin membayar hutang tersebut, Allah akan binasakan dia dan hartanya di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan saudara-saudara kita yang sedang terlilit hutang, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hutang-hutang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة